Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin diklat online yang ke-28. Saat ini dipandu oleh narasumber kita, yaitu Bapak Suyatno. Beliau domisili di Gresik, sehari-hari sebagai pengawas di Provinsi Jawa Timur. Ibu Bapak yang saya hormati, di tengah-tengah kita ini ada narasumber Pak Suyatno, ada instruktur Pak Hermawan, Pak Mujoko, juga yang membantu terlaksananya ini para panitia, ada Bu Asri, bendahara, lalu ada Pak Haris, sekretaris, berikutnya Pak Andi yang bagian IT, ini yang sehari-hari juga berkomunikasi di grup, baik berkaitan dengan administrasi maupun yang lain-lain. Yang kita harapkan Bapak Ibu selalu mengikuti perkembangan diklat online yang diselenggarakan oleh APKS. Kita selalu berusaha untuk bisa eksis, ya paling tidak 2 bulan sekali, syukur-syukur bisa 1 bulan sekali. Pak Yatno ya, yang penting Siap. ada silaturahminya ya. Siap. Nah, sampai beberapa seri ini berkaitan dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu, yaitu materi tentang seputaran kurikulum merdeka dari sisi kemarin ya, modul ajar, sekarang ini asesmen, kemarin lagi mungkin strategi, metode dan model dan sebagainya. Ya mungkin ke depannya, bulan-bulan ke depan mungkin kita bisa break dari kurikulum merdeka, mencoba yang lain. Mungkin nanti kapan kita kembali ke kurikulum merdeka lagi. Karena menurut Pak Yatno, kurikulum merdeka ini juga disebut kurikulum prototipe, Pak ya, jadi masih proses bongkar pasang gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti pesan dari Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur kemarin, memberikan apresiasi dan motivasi kepada kita semua sebagai guru, khususnya di Jawa Timur, ini supaya senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui diklat-diklat seperti yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Provinsi Jawa Timur. Pada hari Senin kemarin, tanggal 17 Oktober 2022, telah disampaikan oleh Pak Yatno materi yang pertama, dan ada kegiatan mengerjakan tugas. Itu juga kita memberikan semacam stressing aja ya, supaya Bapak Ibu semakin ingat, semakin paham tentang asesmen itu. Tidak bermaksud membebani, namun diharapkan ini bagian dari pemahaman Bapak Ibu, selain disampaikan secara visual, verbalistis, juga Bapak Ibu menjalankan, melakukan, sehingga nanti semakin lengkap, semakin kompleks memahami tentang bagaimana sih sistem penilaian dibandingkan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini, esensinya mana yang sama, perbedaannya di mana, dan sebagainya. Baik asesmen yang untuk intrakurikuler, formatif, sumatif, maupun yang asesmen P5 itu seperti apa, bentuk-bentuk rapotnya mungkin nanti diberi gambaran oleh Pak Suyatno, baik rapot untuk intrakurikuler maupun rapot untuk P5. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita merefleksi yang kemarin itu, dan hari ini secara implementatif nanti akan disampaikan lebih jelas lagi oleh narasumber kita. Untuk itu kami persilahkan. Monggo Pak Suyatno. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang hormati, alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita bisa hadir di sini untuk bersama-sama belajar bersama berkaitan dengan asesmen di kurikulum merdeka. Bapak-Ibu yang hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita diberikan Allah kesehatan, ya,
Semoga nanti di dalam kegiatan kita ini kita mendapatkan manfaat yang besar dalam rangka untuk bisa memberikan layanan kepada anak didik kita, layanan yang terbaik kepada anak didik. Amin. Dan juga Amin, tak ya. lupa salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-Ibu yang hormati, untuk di awal-awal ini saya akan mencoba review kembali ya, berkenaan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, Bapak-Ibu ya. Nanti kita lanjut sampai ke assessment profil belajar Pancasila, penguatan profil belajar Pancasila. Ya. Izin share Bapak-Ibu yang nanti. Nah, seperti kemarin Bapak-Ibu ya, jadi ini untuk kelengkapan Bapak-Ibu sekalian ya, katanya dengan perangkat ajar, Bapak-Ibu nanti melengkapi modul ajarnya ya dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya, Bapak-Ibu. Kemarin sudah kami berikan contoh, ya ini sekedar stressing lagi untuk refresh kembali apa yang sudah kita pelajari di hari Senin kemarin. Ini Bapak-Ibu, ini adalah pelajaran bahasa Inggris ini ya. Ini tujuannya ya, peserta didik dapat memproduksi dan menyajikan berbagai macam teks tulisan maupun lisan sederhana yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekat terkait deskriptif ya, ini teks deskriptif ya, baik itu tentang orang, benda atau hewan secara mandiri dan kreatif. Ya ini tujuannya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menentukan tujuannya, maka Bapak Ibu langsung memikirkan apa buktinya yang bisa ditunjukkan siswa bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, artinya ini dibuatkan indikator Bapak Ibu ya. Nah, ini supaya mampu menuliskan teks deskriptif dengan runtut. Kedua, mampu mengenalkan objek yang disebutkan dengan jelas. Mampu menjelaskan secara terperinci dan detail objek yang disebutkan. Mampu memberi gambaran pada orang lain ketika menyajikan teks deskriptif. Nah, jadi mampu memberikan produksi. Ya. Nah, dari indikator ini, Bapak Ibu, kemudian dibuatlah kriteria ketuntasan atau ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini pakai rubrik ini ya. Ini kriteria indikator 4 ini dituliskan kembali di sini, Bapak Ibu ya, di kriteria ketuntasan. Mampu menuliskan, kemudian mampu mengenakan objek, mampu menjelaskan, mampu memberikan gambaran pada orang lain, dan sebagainya. Ada 4 sesuai dengan indikatornya. Kemudian Bapak Ibu memberikan grade, ya, gradingnya, ya, mulai belum muncul, muncul sebagian kecil, sudah muncul sebagian besar, dan terlihat pada keseluruhan teks. Nah, ini grade-nya. Nah, ini kemudian ini diberikan nilai, Pak, ya. Kalau belum muncul nilainya 1, ya. Muncul sebagian kecil nilainya 2, sebagian besar 3. Kalau keseluruhan nilainya 4. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal centang-centang nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini nampaknya menggunakan rubrik ya, kombinasi rubrik dengan interval ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nampaknya diberikan bobot sama. Kalau 0,4 sampai 40% belum mencapai, maka remedial seluruh bagian. 41 sampai 60% ya, belum mencapai ketuntasan. Remedial di bagian yang tertentu. Ya, 61-80% sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. 81 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan. Nah, seperti ini ya, yang sudah Bapak Ibu buat kemarin ya. Penugasannya yang sudah Bapak Ibu buat itu silakan nanti Bapak Ibu buat untuk dikumpulkan itu sebagai bukti ya bahwa kita selain juga presentasi setelah daring juga ada penugasan-penugasan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tadi, nah, ini centang-centangnya, ya. Nah, yang sudah muncul sebagian besar ini sebagai ketercapaiannya, ya. Nah, ini nampaknya untuk mampu menuliskan sudah muncul dicentang, mampu mengenalkan objek terlihat seluruhan dicentang, mampu menjelaskan tertentang di sebagian besar. Nah, artinya apa? Nah, dari nilai total perolehannya ini ternyata total 13, ya toh? 3 tambah 4, 7, tambah 3 lagi 10, tambah 3, 13.
Nilai maksimalnya 4 kali 4, 16. Sehingga totalnya 13 per 16 kali 100, 81,25. Nah, internya ini sehingga siswa ini dianggap tuntas ya gitu ya. Nah, ini yang model interval Bapak ya. Ini ada lagi contoh model deskriptif ya, memadai dan tidak memadai ya, seperti ini ya. Mampu memenuhi, memadai ya, gitu aja Bapak Ibu ya. Silakan pilih mana yang cocok untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti Bapak Ibu selipkan di sana ya, di modul ajarnya ya. Silakan ditambahi, diselipkan kertas untuk diselipkan di asesmennya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, boleh seperti ini. Kesimpulannya, ini karena ada 4, 1, 2, 3, 5. Sudah didik dianggap mencapai tujuan belajar jika mencapai minimal 4, memadai. Ya, ada 3 memadai dapat 4. Yang tercentang, ya ini karena ada 5, maka dia dianggap tuntas 3 ini ya. Jika ada 3 kriteria masuk atau tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi. Ya, begitu Pak. Nah, ini nanti di Bapak Ibu buat ya seperti ini ya modelnya ya. Centang-centang ininya. Oke. Kemarin tugasnya sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan Bapak Ibu nggih tugasnya? Nah, ini Bapak Ibu ya, ini review kembali ya. Selain itu Bapak Ibu yang berarti bahwa untuk soal, instrumen soalnya, itu sudah ditentukan Bapak Ibu bahwa instrumen soal yang sudah Bapak Ibu buat itu setidaknya setara asesmen nasional. Nah, ini Pak ya. Nah, ini bentar. Stop dulu. Kita review kembali ke asesmen nasional. Nah, ini sudah review tadi. Nah, kita ketahui Bapak Ibu yang hormati bahwa untuk soal, benar soal ya, itu diharapkan bahwa soal-soal yang Bapak Ibu buat itu setara dengan AKM ya. Kalau dulu kan asesmen kompetensi minimal ya. Sekarang dikenal dengan asesmen nasional ya. Yang mana di dalam asesmen nasional itu ada literasi dan numerasi ya. Nah, ini level kompetensinya ya. Ini ada kalau literasi itu ada 3, mencari informasi pada teks, memahami teks dan mengembangkan interpretasi, ketiga mengevaluasi dan merefleksi teks. Ya, ini adalah kompetensi di literasi ya. Mencari informasi pada teks ini adalah informasi tertentu ya. Pertanyaannya ya siapa, di mana kan gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam membelajarkan, meningkatkan di kompetensi di literasi ini, silakan Bapak Ibu ajarkan siswa untuk apa? Membaca cepat, ya, membaca cepat. Ya. Nah, kalau pertanyaan siapa, di mana, itu kan tidak perlu dibaca semua kan teksnya, kan cukup seperti ini aja kan, nah, dicari siapa, lah ketemu orangnya, gitu aja. Nah, ini untuk efisiensi waktu, ya, supaya apa? Siswa itu dilatih untuk to be a purposeful reader, ya, jadi sebagai pembaca yang mempunyai tujuan tertentu, ya, tidak hanya sekedar baca, tapi ada sesuatu yang dia dapatkan di dalam teks itu. Nah, ini mencari informasi pada teks, ya. Yang kedua, memahami teks dan mengembangkan interpretasi, ya. Silakan juga Anda dilatih apa? Reading behind the line, ya. Jadi makna-makna yang tersirat yang ada di sana itu apa? Nah, ini siswa dilatihkan itu. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi teks, ya. Mencoba menghubungkan teks yang sudah dipelajari siswa dengan yang di luar teks, ya begitu Pak. Ini untuk yang literasi, ya. Satu contoh, ya. Ini sering kali ini ya di dalam literasi, ya. Ini ada 2 orang bersahabat, ya. Ini teksnya seperti itu. Namanya Ali dan Udin. Nah, Ali dan Udin melakukan perjalanan jauh
ya, di tengah padang pasir. Nah, gitu ya. Nah, di tengah perjalanan Ali dan Udin ini sahabat karib ini bertengkar, gitu ya. Berdebat, bertengkar. Si Ali marah, tidak terkendali emosinya, menampar Udin. Nah, Ali menampar Udin. Nah, Udinnya dengan sabar, setelah ditampar Ali, kemudian dia menulis di padang pasir. Pada hari ini sahabat karibku menampar pipiku. Nah, begitu ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi, tibalah di suatu tempat, ya. Dia istirahat di sana, kebetulan di situ ada danau, ya. Ada genangan air di sana, ya, kolam begitu. Kemudian mereka berdua karena kelelahan langsung dia terjun berenang. Nah, Ali lupa dia karena kelelahan, dia tidak bisa berenang. Ali mau tenggelam, akhirnya ditolong si Udin. Maka selamatlah si Ali. Kemudian setelah selesai itu, Ali kemudian duduk di batu, ya di situ ada bukit, dia menulis di atas batu itu. Pada hari ini, sahabat baikku Udin telah menolong diriku. Dia menulis di atas batu. Nah, begitu. Ini teksnya seperti itu, Pak. Ya. Nah, dihubungkan yang di luar teks. Ada pantun, ya. Bila ada jarum patah, jangan kau simpan di dalam peti. Nah, gitu, Pak. Dan bila ada kata yang salah, jangan kau simpan di dalam hati. Nah, pertanyaannya, apakah pantun tadi itu relevan nggak dengan teksnya? Nah, gitu, Pak. Relevan nggak kira-kira Bapak Ibu? Iya. Nah, ini yang level 3, Bapak Ibu ya. Literasi level 3. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ya. Untuk penyusunan soal ya di kurikulum Merdeka ini silakan dikontekstualkan ya. Sehingga apa? Apa yang siswa ketahui, apa yang sudah siswa pahami, baik itu dalam konsep, prinsip-prinsip yang sudah Bapak Ibu ajarkan, itu sebagai bekal dia di dalam apa? Menyelesaikan permasalahannya kesehariannya. Nah, gitu Pak ya. Sehingga apa nanti silakan dikontekstualkan, dihubungkan dengan permasalahan keseharian siswa. Nah, jadi tidak hanya sekedar langsung to the point pertanyaannya, tapi silakan dihubungkan dengan permasalahan keseharian siswa. Nah, begitu Pak. Satu contoh Bapak Ibu ya, untuk mengkontekstualkan ya. Luas 4 persegi panjang kali lebar. Ya. Sehingga Bapak Ibu mengajarkan ke siswanya rumus-rumusnya seperti itu, bahwa luas 4 persegi panjang adalah panjang kali lebar. Apakah sudah cukup seperti itu Bapak Ibu? Silakan dikontekstualkan. Nah, bagaimanakah mengkontekstualkan bahwa siswa sudah menguasai konsep bahwa luas 4 persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kira-kira seperti apa yang Bapak Ibu lakukan kepada siswa agar apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dan siswa sudah memahami, ya, kemudian dikontekstualkan dalam kehidupan keseharian siswa. Kira-kira diapakan Bapak Ibu siswanya? Mungkin ada yang bisa membantu? Anak-anak sudah paham bahwa luas 4 persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dikontekstualkan. Nah, gitu ya. Apakah sudah cukup siswa hanya sekedar menjawab soal di kelas, diketahui panjang 10 meter, lebar 5 meter, luas 4 persegi panjang adalah berapa? Apakah sudah cukup seperti itu? Nah, begitu Bapak Ibu, ya dikontekstualkan. Nah, bagaimana caranya? Ya silakan anak suruh menghitung luas
kelasnya, disuruh keluar untuk mengukur luas lapangan voli, ya begitu Pak. Nah, seperti itu. Ya ini harapannya di kurikulum merdeka ya seperti ini ya. Tidak cukup bahwa siswa itu sekedar jago gitu ya, jago menjawab soal di kelas gitu ya. Tapi apa yang sudah siswa pahami, ya kuasai, itu bisa menjadi bekal dia di dalam kehidupannya kelak. Nah, gitu Pak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, what the student can do from what they know. Nah, gitu. Apa yang dia bisa lakukan dari apa yang mereka ketahui. Nah, ini Pak. Nah, ini untuk level literasi seperti ini Pak ya. Next. Nah, untuk berikutnya numerasi. Nah, ini ada pemahaman konsep, penerapan konsep, penalaran konsep dan sebagainya. Ini katanya dengan matematika ya. Silakan Bapak Ibu dikontekstualkan, mungkin untuk mapel-mapel tertentu di pokok bahasan tertentu ya, materi-materi tertentu silakan Bapak Ibu kalau memang dimungkinkan untuk bisa dikembangkan ke numerasinya. Nah, gitu ya. Nah, di dalam menyusul soal setara AKM itu ada stimulusnya. Diberikan stimulus ya sehingga siswa bisa menganalisis stimulus itu dalam bentuk permasalahan, dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar dan sebagainya, sehingga siswa itu bisa menganalisis, ya, mengidentifikasi masalah yang ada di situ. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah literasi numerasi. Intinya gampangannya, siswa bisa menggunakan ya, konsep-konsep yang ada di matematika untuk menyelesaikan di kehidupan kesehariannya. Nah, nanti stimulusnya bisa bentuk grafik, monggo, dalam bentuk tabel, dan sebagainya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu cermati. Nah, ini kan dalam keseharian kita sering kita jumpai seperti ini. Ini ada diagram Bapak Ibu, nilai tes IPA dari 2 kelas. Ya. Rata-rata nilai IPA kelas A adalah 74. Rata-rata nilai IPA kelas B 71. Ketuntasannya 70 misalnya. Kalau dilihat rata-rata, maka kelas A rata-ratanya 74, kelas B rata-ratanya adalah 71. Bapak Ibu bisa mencermati diagram di sini, tabel di sini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu cermati. Kemudian dari hasil ini ada permasalahan. Nah, kemudian guru menyatakan bahwa kelas A lebih baik daripada kelas B. Kemudian seorang siswa dari kelas B tidak setuju terhadap pendapat guru tersebut. Ia berpendapat bahwa kelas A tidak jauh lebih baik daripada kelas B. Berikan komentarmu secara matematis untuk mendukung siswa dari kelas B. Nah, ini membutuhkan penalaran tinggi, Bapak Ibu ya. Nah, gimana ini jawabannya ini ya? Nah, ini dari sini, Pak. Lah, ini kan, nah, kan nilai IPA ya, untuk yang kelas A 74 rata-ratanya, kelas B rata-ratanya 71. Dari diagram ini, tabel ini Bapak Ibu, yang anak-anak kelas B nggak setuju. Kalau kelas A itu lebih baik daripada di kelas B, ya. Nah, seperti itu. Apa alasannya kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini Pak. Guru menyatakan kelas A lebih baik dari kelas B. Siswanya di kelas B tidak setuju bahwa kelas A tidak jauh lebih baik daripada kelas B. Berikan komentarnya. Lah ini ya ini. Ya seperti ini Bapak Ibu, nanti diharapkan instrumen soal yang Bapak Ibu buat itu bisa setara asesmen nasional. Ya seperti ini, ada stimulusnya gitu, dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk gambar, infografis dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jawabannya gimana Bapak Ibu? Meskipun di kelas A itu rata-ratanya 74 dan kelas B rata-ratanya 71, tapi di kelas B menyatakan siswanya kelas A tidak jauh lebih baik daripada kelas B. Nah, gitu. Dilihat dari sini gimana kira-kira? Nah, ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini Bapak Ibu.
dari diagram ini. Yang tuntas 70, kelas B berapa, dan kelas A berapa. Nanti Bapak Ibu bandingkan. Ya. Ini Bapak Ibu ini membaca diagram, ya, diagram tabel seperti ini. Nah, untuk di sini kita lihat untuk kelas A, ini yang tuntas ada 4, kemudian B yang berikutnya 2, 4, 2, 6, kemudian yang ini 2, jadi 8 yang tuntas. Tapi kelas B yang tuntas ini 5, kemudian ditambah 3, sehingga 8, kemudian ini 19. Nah, ternyata meskipun rata-rata di kelas A itu 74, tapi yang tuntas 8. Nah, gitu ya. Tetapi untuk yang kelas B, meskipun rata-ratanya 71, ternyata yang tuntas ada 9. Nah, begitu, Pak. Nah, kalau siswa bisa memberikan alasan seperti ini, ya ini Bapak Ibu sudah memfasilitasi ya siswa kita untuk apa? Untuk memperkuat ya kompetensinya di asesmen nasional ya. Seperti itu. Sehingga nanti anak bisa kemampuan berpikirnya bisa semakin meningkat ya. High order thinking skill-nya ya, menganalisis ya, membaca grafik seperti ini ya, sepertinya gitu. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu dari di assessment intrakurikuler yang kemarin yang sudah kita bahas Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu menyusun tujuan ya, dia kemudian menyusun kriteria ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti di dalam soal yang Bapak Ibu buat itu nanti bisa soal-soal yang setara dengan asesmen nasional. Nah, ini untuk yang bahasan kita yang pada hari Senin kemarin, tanggal 17. Nah, oke. Nah ini jambot juga, no problem. Oke, kita lanjutkan ke assessment project profile ya, project profil, penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang hormati, kaitannya dengan visi Indonesia, visi pendidikan Indonesia disampaikan bahwa visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ini visi pendidikan Indonesia, Bapak Ibu ya. Kemudian apa itu profil pelajar Pancasila? Ini merupakan final goal. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Bapak-Ibu yang terhormati, profil pelajar Pancasila ini yang merupakan final goal di jenjang pendidikan, merupakan katalisator apa untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Ini yang harus kita pahami dengan mantap ini ya. Nah, apa profil pelajar Pancasila? Nah, ini ada 6 dimensi. Beriman bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Kemudian dari masing-masing dimensi nanti di breakdown lagi menjadi elemen dan sub-elemen. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ini ada 5 elemen ya. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Berkebinekaan global ini ada 4 elemen. Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya,
refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Ini berkebinekaan global. Bergotong royong ini ada 3 elemen, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Mandiri ada 2 elemen, pemahaman diri dan situasi dan regulasi. Benar kritis ada 3 elemen, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kreatif, ini ada 3 elemen, menghasilkan gagasan yang orsinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orsinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, ini nanti akan menjadi target kita dalam rangka apa? Untuk penguatan karakter siswa. Karakter apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, kaitannya dengan dimensi, ya, dimensi kemudian elemen dan subelemen, ini sudah diatur lengkap di Peraturan BSAP nomor 009. Nanti saya tunjukkan, Bapak Ibu, sebentar. Saya tunjukkan dulu. Supaya Bapak Ibu bisa tahu. Ini penting Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Share. Ini Bapak Ibu. Acuan nanti Bapak Ibu dalam asesmen ya untuk P5 penguatan profil pelajar Pancasila ini nanti acuannya di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2020 tentang dimensi elemen dan subelemen. Nanti acuannya di sini. Nanti di dalam menyusun rubrik penilaiannya nanti ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Masing-masing dimensi dan elemen subelemennya. Nah, ini kita terus saja dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini, untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ini adalah dimensinya. Kemudian kita mencoba melihat elemen akhlak beragama. Ini yang elemen 1. Nah, subelemennya, nah ini Pak. Ini ada mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Pemahaman agama dan kepercayaan. Ini adalah subelemen. Nah, masing-masing subelemen ini sudah ditentukan target kinerjanya, Pak. Untuk PAUD, untuk mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa itu ini, mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Ini untuk yang PAUD. Untuk yang fase A, untuk kelas 1, kelas 2 SD, mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta dan sebagainya. Ini. Nanti di assessment P5 itu sampai subelemen. Nanti Bapak Ibu melihat di sini, yang ada di sini ya, kalau sesuai dengan fasenya, ini adalah target kinerja, ketercapaian subelemen yang Bapak Ibu tuju, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di fase D misalnya untuk SMP, maka targetnya untuk elemen akhlak beragama dan subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa adalah di sini. Memahami kehadiran Tuhan dan kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab.
Ini adalah ketuntasannya di sini, Bapak Ibu ya. Nah, ketuntasannya di sini. Kalau misalnya nanti di dimensi beriman, elemen akhlak beragama dan subelemen mengenal dan menyintai Tuhan Yang Maha Esa, maka kalau di fase D, maka ketercapaiannya adalah di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti yang di sini adalah berkembang sesuai harapan. Nah, di sini ya. Untuk itu Bapak Ibu silakan nanti dibuka, dicermati kembali, dibaca ya. Kaitannya dengan Beskap tadi ya, nomor 008, nanti Bapak Ibu cermati masing-masing dimensi, masing-masing elemen dan sub-elemennya. Kemudian Bapak Ibu lihat di masing-masing fase. Ya. Bapak Ibu mengajar di jenjang apa, kelas berapa, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengajar di SD kelas 2 berarti di fase A. Nah, ini berarti di sini nanti ya, ini sebagai target ketercapaiannya ya di sini. Oke. Stop ya. Itu selanjutnya. Kembali lagi di sini. Oke. Dar. Profil sudah ini tadi. Nah. Nah, ini tadi sudah ya contohnya. Ini belakang nama. Nah, nanti jawab Ibu nanti sesuaikan dengan jenjang yang Bapak Ibu ajarkan ya. Termasuk nanti di fase mana di sini. Ini sebagai target kinerja, target ketercapaian karakter ya, sesuai dengan fasenya. Next. Nah, profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu yang hormati, itu di dalam pengembangannya bisa di intrakurikuler. Ya. Kalau dulu namanya penguatan karakter, ya, pendidikan penguatan karakter, ya. PPK, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu yang hormati itu pembelajarannya tidak langsung, ya silakan nanti melalui pengamatan, ya. Disesuaikan nanti di sini. Nah, kemudian selain itu di dalam penguatannya bisa melalui apa? P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nanti yang kita bahas di sini. Nah, ini merupakan lintas disiplin ilmu, ya toh. Ini sudah di dalam pelaksanaan sudah tidak melihat mapel lagi, ya. Nah, nanti silakan kolaborasi beberapa guru untuk menyelesaikan proyeknya, ya. Di samping itu untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler bisa. Dan juga bisa melalui apa? Pembiasaan di sekolah, ya, budaya sekolah. Nah, itu juga merupakan cara wadah dalam rangka untuk apa? Memperkuat ya, penanaman karakter profil pelajar Pancasila. Melalui intrakurikuler, melalui proyek, kemudian melalui ekstrakurikuler, dan juga pembiasaan-pembiasaan yang dikenal budaya sekolah yang ada di sekolah, di pengembangannya seperti apa. Nah, ini kaitannya dengan statement ya dari Ki Hajar Dewantara, ya. Perlulah anak-anak ini taman siswa kita dekatkan dengan hidupnya kepada kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, agar juga dapat mengalami pengetahuan, ya, mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Ini kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu berarti bahwa dengan proyek ini merupakan bentuk aplikasi ya, penerapan ya dari apa yang
sudah anak-anak dapatkan ya di sekolah, itu nanti bisa diterapkan dalam kesehariannya dalam bentuk proyek ini. Ini merupakan bentuk pengamalan siswa, mengalaminya, ya, gitu ya. Jadi apa yang bisa siswa lakukan dari apa yang siswa ketahui, ya itu. Ini maksudnya di situ. Next. Jadi proyek ini yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Ya, nanti ada tema-tema. Proyek ini didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, kemudian memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi, bisa juga dalam bentuk event, silakan. Menghasilkan produk ini merupakan sarana untuk apa? Guru membelajarkan siswanya untuk menanamkan apa? Karakter profil belajar Pancasila. Jadi ini bukan the final goal, ya. Jadi semua ini, jadi produk dan event ini merupakan sarana saja apa? Untuk Bapak Ibu guru bisa menanamkan, ya, membelajarkan penguatan karakter ini. Ya, jadi penguatan karakter profil belajar Pancasila ini yang utama, ya, bukan di produknya, gitu ya. Itu sarana saja. Oke, next. Nah, nanti Bapak Ibu yang berarti di dalam proyek itu nanti ada alur, gitu ya. Nah, ini alur-alurnya ini ada beberapa, ada 4, ya, 4 contoh. Silakan nanti alur yang mana yang dipakai silakan, ya. Ini ada 1 pengenalan, ya, mengenal dan membangun kesadaran peserta didik terhadap temanya, kontekstualisasi, menggali permasalahan di lingkungan sekitarnya, aksi merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata, refleksi, menggenapi proses dengan berbagi karya, dan tindak lanjut mengenai proses dengan berbagi karya melakukan evaluasi. Ini alur kegiatannya. Pengenalan, ya, nanti ada berapa kegiatan ini, ya, apa saja, apa tanya jawab, atau anak-anak diajak studi lapangan, silakan pengenalan seperti apa. Menggali permasalahan, kemudian apa? Melihat lingkungan sekitarnya, dalam rangka apa? Melihat permasalahan yang ada di sekolah, di lingkungan masyarakat sekitar sekolah seperti apa. Nah, seperti kontekstualisasi. Kemudian menyusun aksi. Ini dari masing-masing tahap ini nanti di breakdown lagi menjadi kegiatan-kegiatan di sini. Di antaranya nanti di kegiatan itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif, nanti ada di sini. Ya, silakan. Ini alur 1. Alur 2 ada lagi. Ada mengamati, ada mendefinisikan, itu yang merupakan tujuan. Kemudian lanjut ada menggagas, ada memilih, merefleksikan. Nah, masing-masing tahap ini nanti ada kegiatan-kegiatan. 2, mendefinisikan apa kegiatannya. Menggagas apa kegiatannya. Begitu. Sampai refleksi apa. Ini alur 2. Alur 3, ini ada tahap temukan. Mengenali dan membangun kesadaran mendidik terhadap isu pengelolaan sampah. Ini tentang sampah, ya. Ini tahap 1, temukan itu apa? Kegiatannya apa saja di sini? Bayangkan apa kegiatan, menggali permasalahan di lingkungan. Apa saja di sini kegiatannya? Lakukan, ya, melalui aksi nyata. Apa saja kegiatannya? Bagikan, apa saja kegiatannya? Ini alur yang ketiga. Nah, nanti di masing-masing kegiatan ini silakan nanti Bapak Ibu menselipkan di sini di kegiatan formatif atau sumatif. Next. Ini alur yang keempat, ini design thinking, ya. Design thinking ini ada 5 tahap. 1, berempati, mencari permasalahan, memahami orang yang terkena dampak, berempati. Mendefinisikan masalah, memahami masalah, mencari informasi, ini apa? Mengembangkan ide, mencari ide,
membuat prototipenya, ya. Ini dalam bentuk produk, membuat prototipe, kemudian diuji coba dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian uji coba, melakukan uji coba. Jadi ini untuk design thinking, ya, berpikir desain, ini ada 5 tahap, ya. Kayak sintaks begitu ya di model pembelajaran, ya. Model of learning. Nah, seperti ini nanti ya. Di alur kegiatan berpikir desain, nanti ada empati, ada berapa kegiatan, ada 3 kegiatan ini, dan 1, 2, 3. Mendefinisikan masalah, ada 3 kegiatan. Termasuk nanti di sini Bapak Ibu silakan menselipkan formatif, ya, penilaian formatif, ya. Silakan di sini. Pengembangan ide, ini ada 5 kegiatan. Membuat prototipe, ada 5 kegiatan. Uji coba, ada 4 kegiatan, terus begitu. Nah, mengapa harus dibuat alur seperti ini, Bapak Ibu? Ini supaya terarah, ya. Karena apa? Untuk proyek ini alokasi waktunya sudah ditentukan. Nah, alokasinya sudah ditentukan, Bapak Ibu, ya. Kelas 1 sampai 5 SD 252 JP dalam 1 tahun, ya. Nah, karena proyeknya di total proyek untuk JP-nya itu 20 sampai 30% total JP 1 tahun, ya. Ini sudah seperti ini. Kelas 6 SD 224 JP. Kelas 7 sampai 8 SMP 360 JP. Kelas 9 SMP 320 JP. Ya. Kelas 10 SMA 486 JP. Kelas 11 212. Nah, ini sudah tentu, ya. Nah, nanti dari masing-masing proyek itu nanti ditentukan, ya. Itu ada porsinya. Ya, berapa tema itu nanti berapa proyek itu nanti bisa dimunculkan, ya, dalam 1 tahun, ya. Nah, seperti ini nanti ya kegiatannya. Nah, langkah-langkah tahapan proyeknya, ya, nah, kita orientasi ini ada 5 kegiatan, ya, pengenalan, nah, seperti ini. Tahap kontekstualisasi ini ada 6 kegiatan. Tahap aksi ada 6 kegiatan. Ya, kemudian tahap refleksi ada 3 kegiatan. Nah, misalnya Bapak Ibu untuk alokasi waktu SMA, ya, ini 1 tahun ada 3 sampai 4 proyek. Ya, katakan ada 3 proyek lah dalam 1 tahun. Berarti 1 proyek itu 162 JP di sini. Ini dibagi 3. 162 JP diecer gitu, Pak. Diecer di sini. Tuh ya, orientasi, pengenalan ini berapa JP? Mungkin 8 JP. Pengenalan terhadap gas berapa JP? Ya, begitu, Pak. Sampai total 20 kegiatan ketemu 162 JP. Ya, itu untuk 1 proyek. Nah, gitu, Pak. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sendiri ini nanti yang menentukan, ya. Menggunakan alur yang mana silakan, ya. Itu ada saya berikan contoh 4 alur kegiatan proyek. Nah, nanti untuk kegiatan asesmennya ya silakan di sini Bapak Ibu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu menambahkan di sini. Kebetulan di sini tidak memunculkan, ya. Tambahkan di sini monggo proyek dalam bentuk formatif, ya, dan juga asesmen sumatifnya nanti di mana letaknya silakan di situ. Nah, seperti ini juga alur proyek berikutnya, ya. Pengenalan ini ada 5 kegiatan, ya toh. Pengenalan mulai perubahan tentang iklim ini, ya. Ini tentang modulnya fase D, tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku. Nah, 52 JP. Nah, ini ya. Nah, ini tahap pengenalan ini ada 5 kegiatan, ya toh. Dari awal. Kontekstualisasi ada 4 kegiatan. Nah, ini ada formatif, ya, di sini presentasi dalam bentuk presentasi, ya.
Tahap aksi. Ya, ini ada 5 kegiatan. Nah, di sini ada formatif lagi. Simulasi pameran poster. Nah, seperti itu. Ini, ya. Kemudian untuk refleksi dan lanjut ada 3 kegiatan. Ini sumatif, pameran poster, dan sumatif ini evaluasi dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, ini masing-masing kegiatan ini nanti diberi JP ya. Nah, supaya jelas nanti. Kegiatan 1 ini berapa JP, eksplorasi isu berapa JP gitu, sehingga total 52 JP ya, begitu Pak. Nanti Bapak Ibu lihat JP-nya ya, sesuai dengan di apa? Di standar panduan ya, penyelenggaraan kurikulum itu sudah ada semua. Nah, masing-masing kegiatan di proyek ini Bapak Ibu, ini kan proyek ya, penguatan profil pelajar Pancasila itu ya. Orientasinya yang utama adalah apa? Penguatan karakter. Karakter apa? Profil pelajar Pancasila yang menyangkut ada 6 dimensi tadi, kemudian di-breakdown menjadi elemen dan sub-elemen. Nah, nanti Bapak Ibu setelah menentukan ya mulai dimensi, kemudian elemennya dan sub-elemen, itu nanti Bapak Ibu distribusikan. Misalnya ini dimensi mandiri, sub-elemennya mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan. Targetnya mengidentifikasi kekuatan dan tantangan sebanyak ini nanti di peraturan Beskap tadi yang nomor 09 nanti Bapak Ibu tuliskan di sini. Ya, gitu ya. Nah, untuk dimensi mandiri dan subelemen mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi itu di kegiatan apa saja. Nah, ini Bapak Ibu distribusikan nanti. Nah, ternyata untuk kemandirian ini dimensi mandiri ini kegiatan 2, 4, 5 nah, seperti ini. Ya, ini untuk kemandirian. Mengembangkan refleksi diri. Itu ada di kegiatan 4, 10, 11. Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Oh, ternyata di kegiatan ini. Nah, gitu, Pak. Ini harus ditentukan, ya. Sehingga apa? Nanti pada waktu di kegiatan terkait, Bapak Ibu guru sudah siap apa dengan instrumennya untuk melakukan pengamatan, ya. Sudah muncul enggak ini kemandirian siswanya? Sudah muncul enggak untuk gotong royongannya? Nah, begitu, Pak. Ya, namanya pendidikan karakter ya rubrik, Pak. Pengamatan ya monggo dalam bentuk kuesioner dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti kaitannya dengan proyek itu juga tidak lepas dari tema, ya. Nah, temanya ini ada 7 tema, ya. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan, ya. Ini untuk SD sampai PAUD sampai SMA ini ya. Nanti untuk yang SMK ini ada tambahan lagi ya, kebekerjaan. Ini tema wajib Bapak Ibu ya. Ini di SMK ini kebekerjaan ini wajib ada ya. Nah, ini pilihan nanti di SMK. Nah, untuk SMA silakan pilih 3 ya. 3 tema ya. Mungkin semester 1 2 tema. Semester 2 1 tema begitu. Nah, tentang jumlah tema itu sudah ditentukan. Nah, ini. Ya. Untuk PAUD 1 sampai 2 proyek dengan tema yang berbeda. Ini sudah tentukan, ini sesuai dengan panduannya, ya. 2 sampai 3 proyek dengan tema yang berbeda untuk SD paket A. 3 sampai dengan 4 proyek dengan tema berbeda di SMP sampai nah. Jadi untuk SMP, untuk SMA 3 sampai 4 proyek dengan tema yang berbeda. SLB kelas 11 12
Ini 2-3 tema. Nah, untuk SMK ini untuk yang kelas 10 tema kebekerjaan itu wajib ditambah 2 tema pilihan ya. Tema pilihannya ya ini. Nah, ini tema pilihannya. Nah, sini ada yang wajib. Nah, ini seperti ini. Ini rangkumannya Bapak Ibu ya. PAUD sampai 2 tema, SD, tema SMP, SMA. Nah, ini rangkumannya seperti ini Bapak Ibu. Silakan nanti. Nah, kenapa tema itu nanti juga menentukan kira-kira untuk tema ini dimensi apa yang cocok ya. Elemen apa yang cocok sampai sub elemen. Nah, ini sudah ada ketentuannya, ini penjelasannya Bapak Ibu. Untuk kearifan lokal itu boleh untuk SD sampai SMA. Ya. Rekayasa dan teknologi SD sampai SMA. Silakan. Ini penjelasannya. Kewirausahaan SD sampai SMA. Bhinneka Tunggal Ika SD sampai SMA. Gaya hidup ya, SD sampai SMA. Bangunan jiwa raganya SD sampai SMA. Suara demokrasi SMP SMA gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini penjelasannya. Next. Nah, ini sarannya, ini ada saran Bapak Ibu. Ini diberikan juga di panduan, itu sudah ada muncul di situ. Untuk kearifan lokal misalnya untuk SD fase A, per apa misalnya, pekan permainan tradisional, nah, begitu ya. Fase B, khasana dongeng. Fase C, merancang jalur wisata daerah. Untuk fase D SMP, mural akulturasi. Untuk SMA, gelaran seni dan sebagainya. Ini seperti ini. Untuk gaya hidup berkelanjutan. Untuk SD, membuat sistem pembuangan dan pemilihan sampah. Fase B, infografik, hasil survei pembiasaan membuang dan pemilihan sampah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ditentukan. Ini masukan itu ya. Silakan kalau dikembangkan lagi menurut kondisi sekolah, silakan. Nah, ini Bapak Ibu berarti kita jeda pengembangan untuk proyek Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu di dalam penentuan tema-tema ya, kemudian mulai dimensi sampai elemen dan subelemennya, ya, kemudian juga penentuan proyeknya. Bapak Ibu silakan mengamati kontekstualnya di masyarakat ya. Kira-kira permasalahan apa yang muncul di situ ya. Suatu misal ya, sekolah itu katakan terletak di pesisir misalnya begitu. Ternyata di sana banyak ditemukan limbah hasil laut, misalnya kulit semping, ya, kerang dan sebagainya, ya berserakan kemana-mana, gitu kan. Nah, ini bisa kita angkat ini, ya. Untuk apa? Misalnya tentang kewirausahaan, gitu ya. Dalam rangka untuk membuat kerajinan hasil laut. Nah, bisa juga seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa nanti Bapak Ibu nanti di dalam penyusunan rubrik Bapak Ibu nanti acuannya di Beskap tadi ya 009 ya. Di situ akan muncul ya mulai target kinerja sampai ke sub elemen ya di masing-masing jenjang, di masing-masing fasenya. Nah, itu nanti akan menjadi targetnya ya. Misalnya ini dimensi beriman, terus elemennya akhlak kepada alam misalnya, ini memahami ketarikan sistem, menjaga lingkungan alam, dimensi moral kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menginformasi, ya. Merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri, dimensi kreatif menghasilkan gagasan orisinil. Ya ini seperti nanti Bapak Ibu tinggal centang-centang saja. Belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah, begitu, Pak, ya. Nah. Oke. Ini yang diberikan untuk rubrik ya. Jumlah kriteria tingkat dan tingkatan kualitas performa 3 sampai
5 tingkatan performa ya. Dan lebih dari 3 tingkat performa. Ya. Ya tadi ya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sudah berkembang atau sangat berkembang. Nah, gitu. Nanti bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, beriman bertambah pada semesta, memahami keterhubungan ekosistem bumi, subelemennya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sudah melebihi harapan atau sangat berkembang. Nanti Bapak Ibu tinggal mencentang-centang ini, ya, gitu rubriknya, asesmennya di sini. Karena apa? Ya, proyek penguatan profil Pancasila itu adalah karakter ya, pengembangan karakternya. Sehingga nanti melalui pengamatan yang Bapak Ibu lakukan ya. Nah, seperti ini lagi. Bernilai kritis, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Ini belum berkembang seperti apa? Mulai berkembang seperti apa? Berkembang sesuai harapan beberapa. Sudah melebihi harapan seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mencentang-centang. Manajemen prosesnya ini katanya manajemen ya, perencanaan dan dari sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nih saya lihat. Bentar ini Pak pertanyaannya ya. Oke. Bagaimana cara menentukan jenis asesmen yang relevan untuk setiap KKU pada indikator TP? Oh. Nanti Bapak Ibu nanti bisa melihat ya arahnya kemana, ke pengetahuan atau ke keterampilan gitu ya. Nah, kalau di situ misalnya indikatornya di siswa bisa menyajikan ya kira-kira nanti asesmennya ya dalam bentuk demonstrasi ya, dalam bentuk praktek, nah begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tentukan lihat dulu kata kerjanya ya. Level kognitif apa yang dituntut di situ itu nanti akan menentukan jenis asesmen apa yang cocok ya. Silakan Bapak Ibu lihat dulu kata kerja yang ada di tuntutan kognitifnya ya, kompetensinya apa yang dituntut di sana ya. Kalau menjelaskan ya sebaiknya esai ya, dalam bentuk esai gitu apa ya. Bagaimana membuat indikator TP ya? Ini indikator TP ya ini sebenarnya hampir sama Pak ya seperti di K13 gitu ya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan gitu ya acuan bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya. Kira-kira indikatornya apa? Nah, silakan Bapak sendiri nanti yang lebih tahu ya. Dalam PMM KTP tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid. Setiap murid mungkin berada pada kriteria keterpilihan yang berbeda. KTP yang sebenarnya menentukan tidak. Nah, paling tidak ini KKTP kan memberi acuan Bapak Ibu itu ya. Ini kan dalam rangka untuk supaya Bapak Ibu objektif di dalam penilaian ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau bisa lebih objektif kalau tidak punya acuan? Ya, acuan rubriknya inilah nanti akan membimbing Bapak Ibu dalam memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan rubriknya, gitu ya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira perlu itu untuk sehingga nanti pembelajaran Bapak Ibu di dalam penyajian untuk asesmennya hasilnya itu hasil yang otentik ya, yang lebih objektif lagi itu. Ya, saya kira gitu Pak ya. Dan memang ujung-ujungnya kan refleksi ya, refleksi Bapak Ibu ya. Jadi setelah hasil dari asesmen itu ya ke depannya itu ya Bapak Ibu bisa apa melakukan penyesuaian sehingga nanti pembelajarannya itu bisa sesuai dengan kemampuan siswa ya. Di dalam kurikulum Merdeka ada istilahnya teaching at the right level ya. Jadi pembelajaran sesuai dengan levelnya. Nah, begitu Pak ya.
Intinya begitu, jadi ada refleksi. Ya sesuai dengan ketentuan ya, untuk tema Bapak Ibu ya sesuai dengan ketentuan tadi ya. Ya, ketentuannya seperti itu ya. Sebaiknya Bapak Ibu mematuhi aturan yang sudah ada di situ ya. Karena apa? Untuk proyek ini kan masih tahap awal loh Pak, ini kan masih di tahun pertama gitu ya. Jadi kita masih belajar sebenarnya itu ya. Tapi di dalam pengembangannya ya monggo aja ya. Kalau memang sekolahnya sudah mampu ya, lebih dari itu ya silakan. Tapi harapan saya ya sesuai dengan ketentuannya dan panduannya ya. Untuk proyek silakan Bapak Ibu kalau mau menambah lagi gunakan pembelajaran STEM ya. Science, Technology, Engineering dan Matematik ya. Silakan di situ nanti kolaborasi antar guru di situ Bapak Ibu nanti di kolaborasikan. Guru nanti membuat proyek yang mana di situ arahnya adalah penilaian akademik ya, kaitannya dengan tujuan pembelajaran ya. Tapi di proyek di sini ini kaitannya penguatan karakter. Jadi sudah berbeda Pak ya. Jadi proyek di sini adalah penguatan karakter profil pelajar Pancasila sehingga nanti rapornya itu dalam bentuk deskripsi karakter ya. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan lagi di pembelajaran STEM ya, Science, Technology, Engineering dan Mathematics ya. Ibu Gubernur sendiri pada saat kegiatan apa itu kemarin itu juga menyampaikan dalam pembukaan Creative Camp ya, itu juga menyampaikan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya, pendidikan di Jawa Timur salah satunya Ibu Gubernur itu juga menyampaikan agar apa menggunakan STEM ya, Science, Technology, Engineering dan Mathematics ya. Itu yang bisa memfasilitasi siswa untuk bisa menerapkan apa yang dia dapatkan di sekolah untuk bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah dalam kesehariannya. Kemudian kalau saya pahami materi Senin lalu dengan rentang presentasi kemudian dilihat jika sudah menjawab maka tidak perlu remedi dan diberi. Betul Bapak ya, ya KKTP itu sebagai acuan ya. Nanti kalau sudah tercapai ya bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Jadi ini lebih mengarah ke kompetensinya ya, mengarah kompetensinya ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu nanti difokuskan ya, jangan sampai terutama untuk siswa kita yang di level bawah ya, itu pastikan KKTP-nya, kompetensinya sudah tercapai sesuai dengan kriteria yang sudah Bapak Ibu tetapkan ya. Jadi jangan tergesa-gesa kalau mereka belum tercapai ya, jangan diberi materi yang baru ya. Pastikan dulu mereka sudah mencapai KKTP-nya ya. Di dalam proses pembelajaran kan Bapak Ibu sekalian kan sudah melakukan formatif ya. Formatif itu dalam rangka apa? Untuk apa? Perbaikan, refleksi Bapak Ibu ya. Nah, dengan formatif kemudian Bapak Ibu melakukan refleksi sehingga Bapak Ibu ke depannya terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa berkualitas, otomatis nanti kompetensi siswa juga akan bisa lebih maksimal gitu ya. Sehingga ibarat penyakit gitu awal-awal sudah diketahui, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan ya kepada anak didik kita. Oke, segitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah. Nah, ini. Jadi modelnya seperti ini Bapak Ibu dalam bentuk rubrik ya. Belum berkembang, mulai berkembang dan sangat berkembang. Nah, nanti ini Bapak Ibu nanti akan muncul di rapor ya, di rapor Bapak Ibu nanti seperti ini. Istilahnya rapor project ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang hormati, itu nanti siswanya menerima 2 rapor ya. Raport yang akademik itu per semester ya. Semester 1 itu dapat raport akademik ya, itu kemudian raport project-nya. Raport project-nya itu diberikan di akhir tahun Bapak Ibu ya. Di akhir tahun itu diberikan di.
Nah, ini sama Bapak Ibu untuk asesmennya, ya ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya. Diagnostis itu apa? Untuk mengidentifikasi kesiapan siswanya, termasuk juga kesiapan sekolah. Ya. Kemudian juga mengidentifikasi kira-kira proyek apa yang tepat. Ya. Silakan ya, ini mengamati di lingkungan sekitar. Ya. Konteksnya seperti apa, permasalahan yang ada di sekolah. Supaya apa? Siswa juga dilatih untuk apa? Bisa menjadi problem solver ya di masyarakat nanti. Ya, siswa dilatih untuk situ. Asesmen formatif ya di dalam proses pelaksanaan proyeknya ya. Kemudian asesmen sumatif di akhir tahap ya, bisa dilaksanakan. Bentuknya nah ini diagnostik awal dalam rangka untuk mengidentifikasi kebutuhan. Ya. Kemudian instrumennya ini dalam bentuk rubrik nanti dalam rangka untuk apa mengidentifikasi kemajuannya, dan di sumatif itu untuk mengidentifikasi hasil belajar. Karena ini karakter ya nanti dalam bentuk rubrik-rubrik yang harus Bapak Ibu buat ya, termasuk juga catatan-catatan anekdot ya dalam bentuk jurnal ya, progres daripada karakter siswa yang sudah dicapai ya, seperti apa. Itu Bapak Ibu juga perlu mempunyai catatan-catatan seperti itu. Oke, ini kan asesmen diagnosis atau awal pembelajaran untuk menyesuaikan pilihan tema, ya, profil, dimensi dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik ya. Misalnya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, kemudian di situ masyarakatnya ternyata di situ kekurangan air bersih gitu. Artinya ternyata di sana masyarakatnya mengalami kesulitan ya, air bersih di sana kurang maksimal gitu, air sumur di sana ternyata terasa asin atau air payau mungkin begitu ya. Nah, ini bisa menjadi diangkat Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada di tema di bergaya hidup berkelanjutan ya, dalam rangka apa? Atau mungkin dalam rekayasa dan berteknologi, siswa ditantang bagaimana nanti anak-anak membuat proyek supaya bisa membuat filter air gitu ya, yang bisa membantu masyarakat di sana. Nah, seperti itu. Ini di assessment. Ya. Kemudian untuk asesmen dan pendidik elemen ya nanti. Oke ya. Ya bentuk asesmen diagnosisnya bisa rubrik ya, bisa observasi ya, refleksi dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk mengidentifikasi kesiapan ya. Kesiapan siswanya juga kesiapan sekolah. Daya dukung sekolah dalam rangka apa? Untuk menentukan tema dan proyeknya. Nah, seperti ini. Membuat modul proyek ya Pak ya. Ya. Tentukan ya dimensi elemen sampai sub elemen ya. Jadi di proyek ini sampai sub elemen ya. Oke. Ini formatif. Ini berkelanjutan sama proyek. Instrumennya macam-macam ya, bisa rubrik, umpan balik, pengamatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena apa? Karena di sini adalah pengamatan ya. Ini karakter ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu amati ya. Jadi diharapkan nanti berbagai teknik assessment Bapak Ibu bisa maksimalkan. Oke, asesmen formatifnya ya macam-macam, bisa rubrik, observasi, refleksi, esai, ya macam-macam ya. Dengan segala teknik Bapak Ibu bisa gunakan. Teknik apa saja dalam rangka untuk menggali informasi sejauh mana perkembangan atau kemajuan penanaman karakter yang sudah Bapak Ibu laksanakan di dalam kegiatan proyek ini. Nah, ini model-model alur tadi ya, alur kegiatan proyeknya, pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan lanjut. Nah, di dalam prosesnya ini Bapak Ibu melakukan formatif ya.
Oke, ya ini tadi sudah hampir sama. Nah, ini distribusinya, nanti Bapak Ibu juga membuat distribusi penguatan profil Partai Pancasila di masing-masing kegiatan. Ya, ini juga harus terkait ya antara kegiatan dan penguatan karakter itu harus relevan ya. Misalnya kalau Bapak Ibu misalnya di dimensi kata-kata kolaborasi ya, sesuai di situ untuk dilatih kerjasamanya ya. Ya silakan nanti Bapak Ibu itu mengkondisikan mungkin kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa untuk bisa kerja kelompok. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menilai sejauh mana peran siswa di dalam kegiatan kelompok seperti itu. Untuk dinilai kegiatan kerjasamanya. Nah, ini ya sama ya, model-model rubriknya. Ya. Ini sekitar contoh, Bapak Ibu. Silakan kalau jenengan bisa membuat tersendiri, silakan. Ya. Nah, kaitannya dengan rubrik, Bapak Ibu, untuk berkembang sesuai harapan, ini nanti Bapak Ibu lihat di Beskap tadi, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu mengajar di SMP untuk fase D, yang berkembang sesuai harapannya ya di sini. Fase D ya ini sebagai target kita. Nah, ini berkembang. Nah, mulai berkembangnya ya di sini mulai berkembang. Belum berkembang ya di sini. Nah, gitu. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini yang targetnya sesuai dengan fasenya Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi targetnya itu Bapak Ibu bisa melihat di Beskap tadi ya. Peraturan Badan Asesmen tadi ya nomor 009. Nah, ini kan. Nah, ini nanti lihatnya ya di sini, ya kan? Nah, ini kan. Nah, memahami belum berkembang di sini. Nah, ini kan. Jadi ngurut di sini ya. Nah, gini sampai menerapkan pemahaman ini sampai sosial. Nah, ini sangat berkembang begitu Pak ya. Seperti itu. Nah, ini acuannya di situ Bapak Ibu ya. Sudah jelas di situ untuk menyusun rubriknya. Nah, nanti bisa seperti ini. Boleh nanti dalam bentuk centang-centang pengamatan Bapak Ibu. Nah, namanya siapa, pertemuannya pertemuannya tanggal berapa, nah, bagaimana dia perkembangan dia untuk karakter profil Partai Pancasila ini yang sudah teramati gitu ya, gitu. Bisa diamati semana. Nah, nanti tinggal kriterianya sudah tentukan ini belum berkembang, mulai berkembang suara dan sangat berubah tentang okay. Jadi kesimpulan untuk asesmen formatif berkala, berkelanjutan selama proses kegiatan project. Ya. Ini bisa macam-macam, bisa penilaian pribadi, self-assessment, antar teman, bisa juga mitranya, bisa orang tua, dan sebagainya. Mengawasi pembelajaran selama proses, sejauh mana kemajuannya, ya. Kemudian berkembang kompetensi sesuai dengan sub-elemen, ya. Mengecek pemahaman. Ya. Manfaatnya apa? Ya formatif apa? Untuk refleksi Bapak Ibu guru, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan layanan yang lebih baik. Ya, gitu ya. Memperbaiki layanan pembelajarannya. Break dulu Bapak Ibu, ini ada adzan ya, sebentar ya.
sumatif mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi dari sub-elemen ya, ingat ya, sub-elemen ya, dari elemen dan dimensi berprosesnya sesuai fase yang disasar. Bentuk instrumennya macam-macam, bisa berupa rubrik, presentasi, poster, diorama, dan lain sebagainya. Ini rubrik, ya, presentasi, poster, diorama, produknya, isinya, kolase, kolase, drama. Kolase apa? Kolase ini. Nah, kolase ini dalam bentuk teknik seni ya. Berbagai unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni, artistik. Ya, ini rubriknya kolase. Mulai kembang, sudah belum? Ya, ini. Asesmen sumatif di akhir proyek dapat dilakukan di akhir tahap boleh, ya. Tadi Bapak Ibu bisa melihat di alurnya ya. Nanti masing-masing tahap itu Bapak Ibu melaksanakan sumatif silakan ya. Ini apa? Mengukur apakah proyek sudah mengembangkan kompetensi dari sub-elemen, dari elemen dan dimensi profil Pancasila, memahami performa ya di akhir proyek. Oke, sekolah assessment dalam bentuk rapor proyek yang telah dirancang sebelumnya. Isi tersebut berupa gambaran pencapaian peserta didik terhadap dimensi, komponen, dan subkomponen profil belajar Pancasila. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Rapornya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini kebetulan ini. Nah, nanti ada proyek 1, proyek 2, nanti ada deskripsinya seperti ini. Kemudian capaiannya ya seperti ini, tinggal centang-centang. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, dicentang-centang ini Bapak. Nah, centang-centang, kemudian ada catatan proses. Ya. Nah, begini, ya sudah tuntas, sudah. gitu. Ya seperti ini Bapak Ibu ya. Ya karena penguatan profil pelajar Pancasila, itu adalah karakter ya, nanti ya raportnya ya dalam bentuk rubrik-rubrik seperti ini, nanti ada deskripsi ya. Deskripsinya dan capaiannya dalam bentuk gradasi ya, level capaiannya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sudah berkembang, sangat berkembang ya. Tinggal dicentang-centang. Oke, ini nanti ada evaluasi dan ya begitu Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Nah, tugasnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tugasnya, sebentar. Stop pressing. Tugasnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Sebentar. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Tugasnya nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tugasnya, ini nama, unit kerja. Fase ya. Silakan nanti fase apa Bapak Ibu mengajar di kelas di jenjang apa, fase apa itu ya. Memilih tema, topik, dan tujuan proyek. Jadi Bapak Ibu nanti diminta menyusun ide perancangan proyek yang berangkat dari sebuah skenario ya. Isu awal yang dirancang adalah tema, topik, dan tujuan. Rubrik akhir dan beberapa rencana kegiatan proyek. Nah ini skenarionya Bapak Ibu ya, ini silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian ini sebagai tim fasilitasi proyek di suatu sekolah, bisa SD, SMP, SMA, SMK, monggo pilih salah satu. Anda bertugas perancang proyek yang akan dilakukan di kelas. Sekolah Anda memiliki visi yaitu menjadi wadah yang otomatis bagi peserta didik untuk menjadi insan yang kreatif, toleran, dan kolaboratif. Tujuan apa? Ini kaitannya dengan keprihatinan sekolah atas isu toleransi antar suku dan agama yang seringkali muncul di masyarakat sekitar. Ya, bagaimana kira-kira proyeknya? Nah, gitu Pak. Ternyata di sekolah itu ya mungkin
Di situ banyak pendatang begitu, berbagai suku, sehingga nanti ada kemungkinan gitu ya, peluang besar terjadinya terjadi konflik gitu ya, antar suku misalnya begitu. Nah, kira-kira proyek apa, tema apa? Kalau kondisi seperti ini, kira-kira tema apa yang Bapak Ibu angkat? Terus proyeknya apa? Nah, gitu Pak. Ini silakan ini. Nah, nanti kira-kira temanya apa, proyeknya apa yang spesifik nanti. Nah, nanti kira-kira dimensi apa yang Bapak Ibu angkat di situ? Cukup 2 dimensi. Kalau sudah dimensi, nanti elemen dan sub-elemen apa yang Bapak Ibu kembangkan. Ya. Kemudian nanti masing-masing elemen tadi di sini mulai berkembang seperti apa deskripsinya. Ya, nanti Bapak Ibu silakan menggunakan alur kegiatan proyeknya, pengenalan, nanti siswanya disuruh apa, kontekstualisasi cukup 1 kalimat saja, ya 1 baris saja. Aksinya satu kegiatan apa sebagai samplingnya ya, refleksi nanti seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa ini, was mantap, luar biasa sekali ini Bapak Ibu. Nanti tinggal menyusun modul proyeknya, nanti tinggal menyesuaikan dari hasil PMM. Di situ banyak contoh-contoh modul proyeknya Bapak Ibu. Nanti itu sebagai acuan gitu ya, untuk Bapak Ibu memodifikasi ya melalui ATM BCA Bapak Ibu ya. Amati, tiru, modifikasi. BCA bisa cara apa saja ya, sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu nanti seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu ya, mulai dari proyek kemudian sampai penyusunan rubriknya ya seperti ini yang dilaksanakan di sekolah binaan kami. Kalau ada 1-2 pertanyaan disilakan Bapak Ibu ya. Ada. Oke, Pak Suyatno, ini ada beberapa pertanyaan di Ya. chatbox ini. Ya, Ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Aris. Ya. Pak Aris ini Aris Sofandi, SMP Negeri 61 Surabaya Barat. Siap. Ini kayaknya. Iya, Pak. Temannya Pak Suyatno juga nih ini. Iya. Pertanyaannya ada 3 Pak pertanyaannya. Saya baca semua aja dulu. Bagaimana cara menentukan jenis asesmen yang relevan untuk setiap KKO pada indikator TP? Lalu yang kedua, bagaimana membuat indikator TP? Sedangkan yang ketiga, dalam PMM, KKTP tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid. Setiap murid mungkin berada pada kriteria ketercapaian yang berbeda. KKTP hanya sebagai sumber informasi atau data bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Apakah seperti itu, Pak Yatno? Oke. Iya. Monggo, Pak. Oke. Satu persatu dulu. Oke. Kaitannya penyusunan indikator, Bapak Ibu yang kami mengerti ya. Ini sebenarnya sama untuk teknik untuk penyusunan indikator di indikator IPK ya. Di K13 kan indikator pencapaian kompetensi itu kan bisa Bapak Ibu nanti di dalam penyusunannya itu silakan nanti menggunakan KKO ya yang setara dengan tujuan gitu. Jadi gunakan KKO yang setara dengan kata kerja yang dicantumkan di tujuan pembelajaran ya. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, untuk penentuannya ya silakan Bapak Ibu cermati kira-kira kompetensi yang akan dicapai siswa itu sebagai bentuk bahwa tujuan pembelajaran itu dicapai itu kira-kira apa saja ya, komponen intinya itu apa saja yang harus dikuasai. Ya gitu Pak. Bisa juga nanti Bapak Ibu mengacu kembali ke indikator di level berpikir di bawahnya gitu ya. Tapi tentunya nanti ada pembobotan gitu ya. Misalnya kalau siswanya bisa menerapkan katakan
kalau di dalam bahasa Inggris itu kalimat simple present tense misalnya begitu ya. Nah, nanti apa indikatornya bahwa siswa bisa memahami atau bisa menggunakan kalimat simple present tense? Nah, kira-kira apa? Satu, bisa menjelaskan struktur kalimatnya, katanya kan. Bisa menyusun kalimat sesuai dengan subjeknya, begitu. Nanti silakan Bapak Ibu nanti menentukan itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu renungkan kembali, cermati kira-kira nanti kalau tujuan seperti ini apa indikatornya bahwa siswa itu sudah mencapai tujuan ini. Nah, gitu Pak. Kaitannya dengan indikator yang sesuai untuk asesmennya, ya silakan Bapak Ibu lihat ya. Jadi di dalam penyusunan soal kan harus valid ya. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur gitu ya. Nah, kalau misalnya di situ di indikator menyebutkan siswa mampu menjelaskan, nah kira-kira nanti instrumennya soalnya seperti apa bunyinya? Ya jelaskan kan begitu ya. Sehingga valid. Nah, gitu ya. Nah, begitu, Pak. Nah, kemudian kalau misalnya di situ siswa bisa mendemonstrasikan atau menyajikan, nah, kira-kira apa ini yang cocok instrumennya? Nah, kalau menyajikan ya dalam bentuk kinerja. Nah, silakan nanti Bapak Ibu meminta siswa apa untuk bisa menyajikan, mendemonstrasikan. Sehingga apa nanti instrumennya ya dalam bentuk rubrik ya, karena nanti jenengan lihat itu apakah ini mengarah ke hanya kognitif atau mengarah ke keterampilan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu lihat di kata kerjanya arahnya sampai di mana. Gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Ya kaitannya dengan KKTP ini kan sebagai acuan loh Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu nanti di dalam penilaian itu kan objektif ya. Tidak subjektif. Ini sebagai bentuk pertanggungjawab Bapak Ibu dalam penilaian kan asesmen kan sudah jelas harus adil, harus valid dan sebagainya kan harus objektif. Nah, KKTP ini sebagai acuan Bapak Ibu sekalian supaya nanti dalam penilaiannya itu objektif gitu ya. Nah, kaitannya untuk secara umum seperti itu ya nanti tentunya nanti misalnya di dalam pelaksanaan pembelajaran kemudian asesmennya itu ya di dalam kasus-kasus tertentu ya kalau memang kemampuan siswanya memang sudah ya mohon maaf mungkin sudah upaya Bapak Ibu sudah maksimal dan sebagainya, ya monggo kalau memang itu diperlukan ya diturunkan, misalnya bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Ya misalnya untuk yang level atas menulis teks deskriptif 500 kata untuk yang level atas. Yang level bawah ya jangan 500, ya cukup mungkin 100 kata, bisa juga seperti itu. Sehingga nanti di deskripsi rapor itu nanti berbeda untuk yang level atas dengan level bawah, gitu kan. Seperti itu. Jadi intinya KKTP itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu ya dalam rangka untuk apakah siswa itu sudah tercapai tujuannya ya sehingga nanti ke depannya dari hasil asesmen itu Bapak Ibu bisa mendapatkan umpan balik sehingga ke depannya bisa memberikan layanan yang tepat ya, pembelajaran yang tepat ya sesuai dengan levelnya, level kemampuan siswanya. Saya kira itu Bapak Ibu. Oke, monggo. Selanjutnya monggo Bapak Ibu. Ya, Pak Arif dari SMP Negeri 61, Faris Sofandi. Pertanyaan kedua dari Bu Suci Vitasari, SD Kebonsari, Surabaya ini sepertinya. Assalamualaikum Bapak, hanya memastikan untuk jumlah tema dalam satu kali proyek, apakah memang dibatasi 2 sampai 3 tema untuk SD atau boleh lebih dari itu? Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya sesuaikan dengan pedomannya Bapak Ibu. Ya, tadi sudah di peraturan di pedoman itu sudah jelas ya sesuai dengan kami sampaikan. Untuk SD kalau tidak salah itu 2 sampai 3 ya.
Saya kira itu saja Pak, ya sesuai dengan pedoman aja. Ya. Jadi itu ya kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan apa inovasi, ya saran saya gunakan project based learning ya yang mengarah kepada penilaian akademik ya, karena project ini adalah penilaian karakter. Jadi berbeda. Gunakan STEM, monggo ya. Nanti kolaborasi antara Bapak Ibu guru untuk mewujudkan suatu produk menggunakan pembelajaran STEM ya, Science, Teknologi dan Engineering dan Matematik atau dengan project based learning ya. Jadi ini berbeda ya. Jadi project based learning yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah melalui kolaborasi antar makro dengan project ini berbeda ya. Karena di sini project ini di project profil Pancasila ini adalah penguatan karakter ya. Jadi bukan di akademiknya ya, penguatan karakter profil Raja Pancasila. Ya, saya kira itu, Bapak. Monggo berikutnya. Oke, monggo Bapak Ibu. Masih ada waktu. Kita lihat dulu Pak di chatbox ini. Iya. Ternyata belum ada ini Pak. Iya Pak. Iya. Sudah silakan. Jelas semua atau bagaimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas. Iya. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan ya nanti jam 3 bisa kita tutup Pak nanti Pak. Oke, siap. Ada waktu 8 menit barangkali. Monggo, Pak Yatno memberikan penguatan kembali boleh 80 menit boleh. Atau 5 menit Monggo. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu perhati bahwa untuk penilaian ya, assessment di project profile ya, profil Pancasila ini adalah penguatan karakter, Bapak Ibu ya. Jadi kaitannya dengan produk ya, produk akhir yang dihasilkan siswa itu merupakan sarana saja, Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan final goal-nya, tapi itu sarana Bapak Ibu guru dalam rangka untuk apa? Untuk menanamkan, ya, memperkuat karakter profil pelajar Pancasila. Yang mana di karakter profil Pancasila itu ada dimensi, ada elemen, dan sub-elemen. Nanti di dalam penilaiannya sampai ke sub-elemen, yang mana di situ sudah ditentukan, sudah dicantumkan di peraturan Beskap tadi nomor 009 ya. Di situ nanti Bapak Ibu cermati target kinerja di sub elemen dan di fase masing-masing. Nah, Bapak Ibu mengajar di fase berapa? Nah, di situ nanti akan muncul di sub elemen target kinerjanya seperti apa. Akan ada di situ tinggal copy paste saja nanti sebagai acuan bahwa siswa sudah mencapai karakter yang sudah ditetapkan di Beskap ya sesuai dengan fasenya masing-masing ya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kaitannya dengan instrumen selain dari rubrik karena ini karakter ya pengamatan Bapak Ibu ya. Untuk formatifnya bisa macam-macam itu ya, bisa menggunakan tanya jawab boleh, bisa penilaian diri siswa boleh, penilaian antar teman monggo ya. Dari hasil apa refleksi siswa silakan. Nah, itu variatif ya, silakan gunakan berbagai macam teknik ya dalam rangka untuk menggali siswa, ya, mengamati siswa, mengkondisikan sehingga karakter yang dituju itu bisa tercapai ya dalam satu periode tertentu ya dalam satu proyek tertentu seperti itu Pak. Sehingga nanti dalam 1 tahun kalau misalnya di SMP itu bisa sampai 2 sampai 3 tema sehingga dalam 1 tahun itu karakter yang Bapak Ibu tuju itu bisa tercapai. Saya kira itu Bapak Ibu mengerti. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Suyatno. Ini pesertanya sampai sekarang ini 280 Pak Suyatno. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada Bapak Abdul Haris Samiaji SPD, SMA Negeri 1 Kapuas Hilir, Kapuas Kalimantan Tengah ini Pak, pesertanya ini. Luar biasa sekali Pak. Lalu yang kedua, tamu kita juga dari Bapak Muhammad Yunus, SPD, SMA Negeri 23 Batam, Kepulauan Riau ya ini. Luar biasa ini. Jadi teman-teman
dari luar Jawa Timur, Betul, betul. selebihnya Jawa Timur, dan yang sekitar 200-an ini Pak, Iya, dari iya. Surabaya ini Pak. Iya. Sekitar 200-an dari Surabaya ya. Wah, luar biasa sih. Terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman kita semua yang telah mengikuti kegiatan kita ini, dengan harapan semoga sangat bermanfaat dan memberikan Amin. berkah ya. Amin. Bapak Ibu yang di daerah mungkin Blitar, Pak Yatno ya, banyak yang kena banjir ini ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak ada korban, Amin. tetap bisa menjalankan tugas Nggih. sebagaimana mestinya. Nggih. Insyaallah. Begitu saya cek lagi di chatbox ini juga masih belum ada. Mudah-mudahan memang sudah jelas semua ini, Pak Yatno ini. Insyaallah mudah-mudahan. Amin, amin. Berkat penjelasan Pak Yatno ini tercerahkan semua ini. Amin, amin. Alhamdulillah. Ya, Amin. dan tidak ada pertanyaan. Siap, Baik, siap. kalau begitu bagaimana Pak? Apa bisa kita tutup saja? Sudah nggak ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu monggo saya beri kesempatan, ini masih ada 14 menit ya sampai jam 15 atau jam 3 gitu loh. Iya. Ya. Saya mau memberikan sedikit tambahan Pak ini untuk monggo, ini. Monggo. Silakan Bapak Ibu mengetik ya di Google Z Library ya. Z Library. Z Library ya. Di situ ada 11 juta buku gratis Bapak Ibu ya. Z Library. Apa mungkin bisa share screen Pak barangkali? Boleh, benar Pak ya. Saya tekankan dulu. Biar lebih enak itu. Sambil tetap menerima pertanyaan loh Bapak Ibu ya, monggo. Siapa? Suasana mendung-mendung gini santai tapi berkena ya. Oke, kita lihat. Sebentar. Ini sudah kelihatan ini Bapak Ibu ya? Nggih, kelihatan nggih. Nah, ini ketik aja Z Library Pak ya. Nah, ini kan Z Library. Oke. Klik. Kemudian Z Library, the world's largest e-book library, ini diklik saja. Kliknya ini. Sudah. Ini ada buku, ada artikel. Nah, gratis Bapak Ibu ya. Nah, ada 11 juta buku di sini ya. Buku ini jenengan klik Bapak Ibu, klik aja. Klik. Buku. Nah, ini nanti Bapak Ibu di sini silakan. Ya. Apa misalnya? Metode pembelajaran efektif. Nah, ketik aja di sini Bapak Ibu ya. Pelajaran inovatif, nah gitu. Nah, enter. Nah, ini ada sudah. Nah, tambah inovatif ya kan? Media misalnya. Ini tinggal klik saja Bapak Ibu. Nah, ini bisa diunduh ini. Gratis Bapak Ibu ya. Nah, ini coba ini. 11.415.520 buku. Wah, ini artikelnya 84 juta lebih. Silakan Bapak Ibu maksimalkan ya. Dalam rangka untuk apa? Referensi ya. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu bisa memilah-milah ya untuk membuat digital library ya, digital library. Silakan Bapak Ibu nanti download di situ, dipilah-pilah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal naruh di server sehingga nanti siswa bisa mengakses melalui HP mau apa begitu. Oke. Silakan Bapak Ibu praktek satu saja ya, satu buku download monggo ya, coba dipraktek. Z Library. Ini macam-macam ini. Tutup meneliti ya. Iya, ini banyak.
Ya. Luar biasa ini berbaginya ya, berbagi. Ini ada inovasi model pembelajaran, ya, macam-macam. Oke. Iya. $220. Gimana? Sudah dicoba, Bapak Ibu? Oke, ya. Spektakuler. Nih. Yes. Yes. Ini ada lagi. Oh, satu foto. Yes. Oke. Banyak sekali ini Pak bukunya. Iya Pak. Ya. 11 juta lebih Pak. Iya. Terus Iya. ada artikel juga Pak ya tadi. Monggo, siap-siap. Buku artikel ya, Iya. sangat membantu itu. Ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ya. Bisa untuk ATM tadi Pak ya, amati, niru modifikasi. Iya. Ditambah BCA Pak, bisa cara BCA. apa saja. Iya, bisa cara apa saja. Waduh, iya ini. Bisa cara apa saja ini ya. Iya. Iya. PDF di Word kan juga bisa. Bisa, monggo. Ya. Sekarang ini nggak ada yang sulit Pak ya. Insya Allah. Yang sulit itu niatnya kadang. Betul. Iya. Ini Pak Brendi Handayani, Bu Brendi. Matur nuwun Bapak Z Library. Sudah saya buka sangat banyak buku yang berguna literasi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ibu Brendi apa Pak Brendi ini ya. Iya. Ya. Monggo Bapak Ibu dilanjut, kalau ada pertanyaan bisa diketik atau mungkin angkat tangan juga bisa, raise hand gitu. Siap. Bisa komunikasi langsung dengan Pak Yatno. Ya. Asesmen itu termasuk belum dilakukan sosialisasi Pak ya dari penguatan Pak. Jadi sudah penguatan. Insya Allah dilaksanakan tanggal 22 dan 23 ini.
Oh, Belum. baru Iya, penguatan mau gitu ya. masuk ini ya, Pak. Iya. Iya. Kan Jadi iya, jadi sahabat beruntung Bapak pendengar. Ibu sudah Betul. mendapatkan bocorannya dari Pak Yatno ini. Iya, betul. Iya. Sebenarnya hakikatnya itu ya hampir sama, Pak ya. Hampir Hanya sama. perubahan-perubahan Ya, sedikit-sedikit betul, Pak. Kalau dulu, istilah-istilah ya. betul, betul. Kalau dulu penilaian nih, Pak ya. Ya. Penilaian harian sekarang Hmm. namanya sumatif. Oh gitu. Iya. Jadi kalau format itu yang melekat pada pembelajaran, Pak, formatif. Formatif ya, itu kan Hmm. dalam rangka untuk pintu masuk Bapak Ibu guru untuk refleksi, Bapak Ibu. Refleksi. Refleksi untuk apa? Tujuannya untuk perbaikan. Ya. Bagi guru untuk apa? Perbaikan di pembelajarannya. Kan, ya. Kalau penilaian asesmen tengah semester untuk rapot sisipan itu kategorinya sudah sumatif ya, Pak ya? Sumatif, Pak. Nanti sumatif. Iya. Termasuk yang akhir semester itu juga sumatif. Ya, kalau dulu kita istilahkan PAS itu juga ya. sumatif. Betul. Ini sebenarnya kalau Bapak mengikuti kurikulum 84 dulu, konsepnya itu agak berbeda, Pak ya. Kalau zaman dulu namanya format itu kan penilaian harian itu. Baik melekat maupun lepas itu termasuk formatif. Ya. Tapi kalau ditarik di akhir semester itu semuanya disebut sumatif kan begitu, Pak ya. Iya, kalau di kurikulum yang lama-lama dulu itu loh. Sehingga sekarang ada perbedaan ini istilah. Baik, Bapak Ibu, monggo bagaimana? Sudah nggak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, monggo Pak Andi, kita foto bersama seperti biasanya untuk penutupan ini karena tugas akhir juga sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Tadi sudah nanti kita share Pak juga Pak ya di grup ya tugas yang tadi itu. Oke. Nanti saya mendapatkan dari Pak Suyatno, nanti saya share di grup. Lalu Bapak Ibu dibimbing oleh Pak Hermawan. Oke. Baik, silakan Pak Andi, monggo dipimpin untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih Pak Bambang. Monggo silakan Bapak Ibu untuk mulai mengaktifkan kamera karena akan diadakan foto bersama. Dalam hitungan ketiga, mohon untuk tetap berada di depan kamera sampai nanti saya akhiri. Baik, akan saya mulai. 1, 2, 3. Baik, sudah Pak Bambang. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Suyatno, narasumber kita ini. Semoga nanti berkelanjutan pada diklat-diklat yang akan datang. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu, saya mewakili panitia, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita tindak lanjuti di grup baik itu tugas maupun yang lain-lain. Demikian ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung living Pak Yatno. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf sama, ada kurang yang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih banyak.